Kalamullah itu adalah Al-Quran. Yang tadi jumlahnya banyak tadi yang nggak terhingga itu adalah Quran juga. Quran. Alam semesta itu Quran yang harus dibaca oleh kita. Dan kita nggak lakukan. Adapun Al-Quran yang kita baca itu namanya kitabullah. Quran juga kan, Quran itu juga artinya bacaan. Al-Quran artinya bacaan. Apa saja yang dibaca namanya Al-Quran. Kalamullah tadi bacaan Al-Quran juga ya. Lalu apa fungsi Al-Quran yang dibutuhkan itu? Itu untuk mempermudah, ya, mempermudah saja itu. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat milladun hakimin khabir. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang disusun dengan rapi dan dijelaskan secara rinci oleh Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Itu Quran. Tujuannya adalah untuk mempermudah. Itu juga hudan, petunjuk. Alam semesta tadi juga petunjuk, cuma agak berat, susah. Nabi Ibrahim dengan melihat alam semesta bisa menemukan Tuhan. Tapi kan berat, harus mencari-cari, ya kan? Ilmuwan besar, penemu teori Big Bang, ya. Itu percaya kalau alam semesta ini ada yang menciptakan, tapi dia tidak bisa nyebut Allah karena dia nggak baca Quran. Nah, dia akhirnya menemukan teori Big Bang, bahwa dulu langit dan bumi itu bersatu, dan itu di Al-Quran dikatakan seperti itu. Itu Al-Quran sudah ngomong 1400 tahun yang lalu udah ngomong. Nah, itulah fungsinya Al-Quran yang dibutuhkan tadi. Apa? Allah ta'budu illallah, agar kita itu tidak menyembah selain Allah, gitu loh. Itu Quran dijelaskan. Allah memperkenalkan diri di Quran itu. Rob kita adalah namanya Allah, Tuhan semesta alam di situ. Jadi Al-Quran itu yang kita baca itu adalah mempermudah kita. Yang jumlahnya 6.666 ayat tadi. Sebagai hudan, petunjuk linnas bagi seluruh manusia. Apapun agamanya saya sering katakan ini. Gini, Al-Quran mengatakan matahari terbit dari timur ke barat. Orang yang nggak beragama pun juga percaya itu. Itu namanya hudan, petunjuk. Bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk perhitungan. Orang yang ateis, yang nggak punya Tuhan pun percaya itu, dan mereka lakukan itu. Jadi fungsi-fungsi alam semesta itu di Al-Quran sudah dijelaskan. Orang yang nggak punya agama pun ngikutin itu. Di Al-Quran dijelaskan orang itu harus jujur, harus amanah. Mereka ikuti itu. Mereka ikuti. Jadi orang-orang non-Islam tadi membaca tadi kalamullah yang luas tadi seru sekali sampai ke langit, ya. Sampai bisa menghitung jumlah bintang. Bintang yang ada di galaksi kita, di masa yang dekat kita itu jumlahnya 15 miliar. Yang pernah dihitung itu sampai 200 triliun loh jumlah bintang, bayangin. Banyakan mana bintang dengan manusia? Ayo, 200 triliun. Di galaksi-galaksi yang lainnya itu baru ketahuan dari teleskop. Dipetakan langit itu bisa dipetakan, ketahuan. Dan di sekitar matahari ada planet-planet seperti bumi, bulan, dan sebagainya. Jadi bintang-bintang yang triliunan itu di sekelilingnya itu ada planet-planet lain. Banyak sekali. Bisa jadi ada penghuninya. Ada sejenis planet seperti bumi. Itulah namanya Allah Akbar. Betapa besarnya Allah itu. Kita kecil, bumi aja kayak debu. Kita suruh ngitung bintang aja nggak mampu. Dengan alat teknologi sekarang masih muncul lagi terus. Makanya kita disuruh sama Allah lihat ke langit. Lihat ke langit. Nanti kita akan tahu betapa besarnya Allah. Gitu. Jadi kita disuruh melihat ke langit. Kalau kita ngerti Allah itu maha besar, maka kita adalah kecil. Kita itu kecil. Kaifa takfuruna billahi, kenapa kalian ingkar kepada Allah?
dulunya nggak ada diadakan, kan gitu ya. Itu. Jadi itulah kelemahan umat Islam. Kita sibuk ngurusi celana cingkrang, ngurusi jenggot atau tidak berjenggot, ngurusi apalagi itu kunut, masih ngurusin itu dari zaman dulu sampai sekarang dan akan datang. Mereka sudah bicara tentang membawa manusia ke planet, menciptakan alat transportasi, karena mereka belajar dari kalam tadi, semuanya milik Allah, gitu ya. Dan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya itu mengandung kebenaran, jadi bukan main-main. Seperti di Al-An'am, jadi orang ini perumpamaan, kalau orang itu dikasih hidayah masuk Islam, maka di ayat itu dibilang dadanya dibuka jadi lega. Tapi kalau Allah tidak ngasih hidayah, ya, maka dadanya itu sempit, seolah-olah mendaki langit. Itu bahasanya begitu, Pak. Jadi orang yang sesat itu dadanya itu disempitkan sama Allah, seolah-olah mendaki langit. Jadi kalau mendaki langit berarti dadanya sesat, Pak. Kenapa? Diteliti itu sama mereka orang kafir. Kenapa kalau kita naik pesawat terbang tinggi itu butuh oksigen? Karena nggak ada oksigen, semakin tinggi, semakin nggak ada oksigen, semakin kita nggak bisa bernapas. Ternyata itu benar. Jadi bahasa Quran itu perumpamaan kayak gitu, tapi itu mengandung kebenaran. Likulina ba'im mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Setiap berita kenabian, setiap berita itu ada pembuktiannya. Suatu saat kita akan tahu. Nah itu bahasa Quran. Nanti kalian akan tahu. Itu perumpamaan itu. Di surat Yasin itu ada LPG kalau kita ngerti, ada pesawat terbang, ada menyinggung, cuma kita nggak paham, gitu kan? Itu luar biasa Al-Quran itu ya. Nah itulah yang kadang-kadang kita bingung ya. Ayat pertama itu Iqra berkali-kali, ada juga ada surat pena, Al-Qalam tadi ya. Tapi kok kita gagal membaca. Baca Quran pun juga nggak mau tahu artinya. Karena apa? Ngejar pahala. Ya, memperbaiki bacaan, sibuk dengan itu. Lalu hudanya, petunjuknya di mana? Nggak salah sih, emang kita biar masuk surga juga baca seperti itu. Balik itu hanya insentif biar kita mau mendalami. Makanya di Al-Quran bilang, afalah yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau Al-Quran ini yang bikin bukan Allah, pasti kacau. Bentrok ayat-ayatnya, bentrok dengan alam semesta. Itu Allah sering gitu. Afala yatafakkarun, apa mereka tidak berpikir dan sebagainya ya. Jadi banyak ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Dan kelemahan kita tadi adalah membacanya kurang. Karena kita mengejar pahala,